Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar akhlak ya. Jadi pelajaran 5. Jadi materinya itu adalah ikhlas hanya untuk Allah dan menjauhi kezaliman. Jadi ikhlas hanya untuk Allah dan menjauhi kezaliman. Ya, silakan Anda buka buku cetak akhlaknya halaman 47 ya. Jadi segala ibadah yang dilakukan itu tergantung pada niatnya. Apakah berniat ikhlas karena Allah atau yang lainnya ya, atau yang lainnya. Karena niat itu adalah tujuan. Artinya tujuan untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahalanya. Jadi niat ini sebagai ukuran ya, sebagai ukuran untuk menilai sahnya suatu amalan atau untuk menilai kadar pahala yang akan didapat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih ya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan, jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya ya. Misalnya sama-sama sholat, tetapi kadar pahala yang didapat belum tentu sama. Jadi tergantung niatnya, tergantung kadar keikhlasannya dalam beribadah ya. Oke, lanjut. Jadi niat itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada namanya niatul amal. Jadi berniat mengerjakan ibadah tertentu atau yang ingin dikerjakannya, maka tidak sah bersuci dengan segala bentuknya dan tidak sah salat, zakat, puasa, haji dan semua ibadah yang ada kecuali dengan meniatkannya ya. Jadi ada niatul amal. Jadi kalau salat baru tidak ada niat sebelumnya, maka salatnya tidak sah. Zakat kalau tidak ada niat sebelumnya, maka tidak ada pahala zakatnya ya. Jadi harus niat, betul-betul niat karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua ada niatul ma'mullah ya. Artinya amalan itu dikerjakan untuk siapa? Jadi kita wajib meniatkan hanya untuk Allah. Jadi segala macam peribadatan yang kita lakukan, segala macam ibadah yang kita lakukan, niatnya hanya satu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar oleh manusia ya. Jadi jangan melakukan suatu ibadah hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia ya, tapi melakukan suatu ibadah, semua ibadah niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi melakukan suatu amalan niatnya untuk siapa? Tentu niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi ada niatul amal, ada niatul ma'mulah, ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi niat itu dibagi menjadi dua. Ada niat ketika ingin melakukan amalan, ada niat ketika menentukan ya, mengerjakan suatu amalan untuk siapa, ya. Jadi kedua-duanya ini tentulah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan yang lainnya. Oke, jadi amalan-amalan saleh haruslah disertai dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah, yang merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan. Ya, harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya. Jadi keikhlasan harus disertai dengan kebenaran dalam mengerjakan amalan. Jadi niat karena Allah. Yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau salah satunya ini tidak ada, maka amalan tidak diterima, ya. Misalnya dia berniat karena Allah, tetapi amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat. Misalnya niatnya melakukan salat subuh, ya, misalnya anak-anakku bangun pagi-pagi, bangun subuh, ya, salat subuh, niatnya salat subuh, dia niat melakukan salat subuh karena dia ingin mendapatkan pahala yang banyak. Dia ingin melebihkan yang seharusnya salat subuh itu cuma 2 rakaat, dia tambah 4 rakaat, 5 rakaat. Ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Jadi walaupun dikerjakan 100 rakaat, amalan kita tertolak. Kenapa? Karena dalam syariat salat subuh itu cuma dikerjakan 2 rakaat, ya. Itu. Jadi harus diniat karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali yang paling tulus dan benar, ya, ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Jadi amalan yang paling tulus adalah amalan yang dilakukan karena Allah, dan yang paling benar adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke, seperti potongan ayat ini ya dalam surah Al-Bayyinah, ya. Anak-anakku sudah pasti menghafal surah Al-Bayyinah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, ya, dengan memurnikan mukhlishina lahu din, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Lahuddin hunafa, agama yang lurus, ya. Jadi seseorang harus berniat secara umum terhadap semua urusannya, ya, yaitu hanya mengharapkan wajah Allah, meningkatkan diri kepada Allah dan menginginkan pahala dan balasannya, serta takut akan siksa di hari kemudian. Jadi kesempurnaan yang harus dilakukan dalam hal ini adalah dalam niat adalah pertama niat beribadah, kemudian berniat untuk Allah, kemudian berniat bahwa dia melakukannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda memahami tentang niat, ya. Betul harus dipahami tentang keutamaan niat ini, karena niat adalah kunci
diterimanya amalan kita, ya. Apakah diterima atau tidak tergantung dari apa yang kita niatkan, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.